Pengendali waktu katanya ya, Lord Adi pengendali waktu. Ya gue apa adanya aja kan. Iya. Yo guys, what's up? Balik lagi bersama gue Indra Kens, aka Indra Kesuma. Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik sekali dan lagi viral di YouTube ya. Terutama di YouTube ini trending guys, sering banget trending dan viewersnya itu gede-gede. Kita akan membahas tentang kekaisaran ya. Ya ini menarik sekali, jadi ada seseorang yang menarik ya ketika di ajang kompetisi. Dia itu sangat menarik, terutama di ajang kompetisi memasak ini ya. Namanya, langsung aja kita sebut merek ya, MasterChef Indonesia Season ke-8. Kita tahu udah berakhir, udah ketemu juara satunya dan juara duanya. Dan beliau ini sebenarnya juara 3. Tapi dia yang paling menarik, yang paling populer, yang netizen tuh paling suka. Bahkan dia dijuluki ya Lord Adi ya, si pengendali waktu. Dari kekaisaran mana dia ya, disebut seperti itu. Dan julukan-julukan ini datang dari netizen. Tapi banyak hal yang menarik dari beliau guys. Kita langsung aja searching. Gua akan cari profil beliau di Google ya. Wah, ternyata dia sudah masuk di Wikipedia nih guys. Nah, jadi kita lihat sendiri nih. Kita tulis aja siapakah Lord Adi, akan keluar nih. Suhaidi Jamaan, itu nama aslinya ya di Wikipedia nih. Lebih populer dengan nama Layar Adi atau Lord Adi. Kelahirannya 2 September 1979 ya. Masih muda lah ya, masih muda. Dia ini petani cabai dari Tanah Datar, Sumatera Barat ya guys ya. Dan yang menarik dari beliau adalah ketika di MasterChef itu, ajang kompetisi ya, kita tahu itu adalah salah satu ajang pencarian bakat di bidang memasak ya. Selalu ada waktu, selalu ada deadline, dan biasanya juri-jurinya ada 3 ya. Ada Chef Arnold, Renata, dan juga satu lagi Chef Juna. Jadi dengan 3 juri ini, rating MasterChef itu memang naik sekali guys. Dan semakin naik dan semakin menarik lagi viewers YouTube-nya juga bahkan jutaan apabila ada si Lord Adi ini. Lantas apa yang membuat Lord Adi ini begitu menarik? Apa yang bikin dia begitu keren? Apa yang bikin dia begitu disukai oleh netizen? Karena dia ini adalah petani cabai. Dalam arti kata adalah tidak profesional. Dalam artian dia tidak sekolah guys, tidak sekolah yang masak yang bener-bener ke luar negeri segala macam, tapi masakannya selalu enak dan menarik. Dan dia terkenal juga barbar. Dia sering ngomong bahwasanya waktu memasak 40 menit terlalu lama buat dia. Dia bilang nggak bisa setengah jam aja, nggak bisa 20 menit aja. Jadi itu yang membuat netizen tuh suka sama dia karena dia keren. Apa adanya guys, keren dan menarik aja gitu. Dan hal yang membuat gua pengen bikin video ini adalah, kalian pasti yang udah follow gua tahu, beberapa hari yang lalu gua post di story bahwasanya gua ngeliat hadiah si Lord Adi ini karena dia juara 3 hanya 10 juta guys, dan yang juara 1 itu 100 juta plus mobil kalau nggak salah ya, ada kitchen set juga. Juara 2-nya itu 50 juta dan Adi ini juara 3 hadiahnya jomplang banget nih menurut gua pribadi, dan netizen juga berpendapat yang sama karena hadiahnya cuma 10 juta rupiah. Sementara dia waktu kompetisi tersebut dia 5 bulan guys di karantina dan mungkin tidak ada pemasukan, tidak ada penghasilan. Dia harus 5 bulan berkompetisi, tetapi hanya dapat reward 10 juta. Ya walaupun dia akhirnya Instagramnya banyak followers, YouTube-nya juga naik dan verified juga dan banyak dikenal orang, tetapi tetap aja menurut gua 10 juta itu angka yang sangat kecil. Akhirnya gua bikin story, gimana kalau kita bikin ikens untuk nambahin hadiahnya Lord Adi, dan semua netizen itu setuju guys. Tapi gua telepon dia, akhirnya gua DM dan dibalas. Tapi si Lord Adi-nya mungkin merasa tidak enak sama pihak MasterChef Indonesia karena maksudnya siapa Indra Kens kok sesuka hati dia nambah-nambahin hadiah, kan seolah-olah jadi takutnya MCI-nya tersinggung gitu guys ya, karena hadiahnya kecil. Tapi tanpa gua tambahin pun ya semua netizen sudah setuju bahwasanya sebenarnya hadiahnya terlalu kecil. Apalagi kita tahu YouTube ada AdSense ya, dan viewersnya MasterChef Indonesia ketika ada si Lord Adi ini gede-gede banget. Ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, dan otomatis ya bisa dibilang ratingnya MasterChef salah satunya naik tinggi ya gara-gara sosok si Lord Adi ini guys. Jadi sudah pasti kalau misalnya dia dapat apresiasi dari orang lain, dari gua atau dari siapapun influencer yang lain, teman-teman yang lain, itu hal-hal yang wajar dan layak dia dapatkan. Menurut gua pribadi sih seperti itu guys. Jadi oke, tanpa berapa lama lagi kita akan langsung telepon si Lord Adi-nya. Gua akan ngobrol sama dia. Halo, Master Lord Adi. Luar biasa. Halo. Lagi di mana nih, Mas? Ya gue di tempat kawan gue kan. Mantep. Ntar kita ketemu di Jakarta ya, ya. Ya, siap. Mantap, sehat luar biasa. Jangan lupa berbagi terus Mas Adi, semangat. Terima kasih kan. Saya suka sekali melihat Mas Adi di MasterChef itu, luar biasa tuh. Pengendali waktu katanya ya, Lord Adi pengendali waktu. Ya gue apa adanya aja kan. Iya. Waktu itu memang waktu itu panjang, bukan masalah gue kendalikan waktu kan. Iya, terlalu panjang ya buat Mas Adi ya. Iya. Jadi semalam Mas Adi baru berulang tahun ya. Yang keberapa nih, Mas? Yang ke-42. Masih muda sekali. Jadi gimana perasaan Mas Adi nih dapat hadiah ulang tahun dari orang yang Mas Adi nggak kenal nih? Kan kita baru kenalan nih, Mas. Iya, seperti yang gue bilang di story gue kan. Iya. Something yang tidak di-expect kan. Somebody yang gue nggak kenal tiba-tiba sanggup, ya kayak gitu kan.
memberikan gua sesuatu yang nggak pernah gua expect tuh daripada orang lain kan. Karena kita baru kenalan juga ya Mas ya, nggak pernah ketemu juga ya. It's like few days ago kan. Ya, few days ago. Mana? Iya, baru beberapa hari. Itu baru beberapa hari saya chat Mas Adi ketika saya cek Instagramnya kemarin. Jadi gimana perasaannya Mas? Kaget nggak? Bukan kaget lagi kan. It's like kalau dalam bahasa Melayu itu udah bilang nih durian runtuh. Durian runtuh ya? Sedang lu jalan-jalan tiba-tiba ada durian jatuh langsung kan. Wih, mantap Mas Adi. Pasti. Mas Adi jangan lupa rajin-rajin sholat dan tetap berbagi Mas. Itu paling penting nih. Kita sebagai manusia harus selalu menebar kebaikan. Oke Mas, nanti kita ketemu ke Jakarta ya Mas Adi ya. Nanti main-main ke tempat saya. Saya pengen merasakan masakan Mas Adi, boleh ya? Siap ya Mas Adi ya? Siap. Give me something challenge. Siap. Mantap Mas Adi, sukses selalu, jaga kesehatan Mas. Bye-bye Mas. Thank you. Yo. Nah, kita akan langsung lihat dan profilnya si Ruth Adi berdasarkan Wikipedia. Nah, dia ini merantau ke Malaysia ketika berusia 5 tahun oleh orang tuanya dan berprofesi sebagai penjual makanan. Dia menempuh pendidikan di Malaysia dari SD hingga kuliah. Nah, itulah kenapa bahasa Indonesianya terdengar seperti bahasa Melayu, guys. Karena kalau misalnya sering nonton di YouTube ataupun di TV, kalian akan melihat, nah kok si Ruth Adi ini ngomong bahasa Indonesianya agak berbeda. Karena dia itu dibesar di Malaysia, guys. Jadi bahasa Melayunya masih terasa banget aksen-aksen Melayunya. Dan dia menjadi sangat terkenal karena dia menjadi top 3 ya, juara 3 dari MasterChef Indonesia season ke-8. Dan dia tuh win streak berkali-kali guys. Di setiap challenge, tantangan dia itu selalu win streak dan menang. Karena makanannya itu enak, unik. Tapi ya menariknya dari dia seperti itu. Dan akhirnya gue udah telepon dia dan kebetulan kemarin tuh dia berulang tahun. Dan jadi narasinya gue ubah guys. Gue ini memberikan apresiasi ke beliau sebesar 50 juta itu bukan karena mau menambahin hadiahnya MasterChef. Kan seolah-olah gue jadi menjengkali ya, istilahnya menyinggung pihak penyelenggara MCI ya. Jadi gue tidak mau seperti itu, jadi gue kasih ke beliau ya sebagai bentuk apresiasi ya. Gue menang aja sama dia dan gue kasih rezeki itu ke dia ya. Anggap aja si Lord Adinya menang Ikens 50 juta dan gue yakin kalian semua juga setuju karena itu memang rezeki yang memang dia layak dapatkan karena dia sudah menghibur kita semua. Semua video yang ada dia gue selalu ngakak, selalu seru gitu ya ngelihat dia masak, ngelihat jawaban-jawaban dia yang polos dan menarik gitu. Jadi ya gue berterima kasih aja dan memberikan apresiasi ini dengan tulus dan ikhlas. Jadi Lord Adi menang Ikens terbesar ya. Ikens biasanya paling gede tuh hadiahnya 15 juta, 10 juta, ini 50 juta ya. Wih, mantap Lord Adi. Dan ntar gue ke Jakarta, gue bakal ketemu sama dia, gue bakal ngobrol. Gue penasaran sama kisah hidup beliau yang menurut gue menarik. Pengen ngobrol lebih dalam lagi, pengen tahu lebih dalam lagi tentang si Lord Adi ini. Dan semoga bisa menghibur kalian semua. Nantikan aja, ntar gue bakal collab sama dia YouTube. Jadi sebenarnya kenapa gue memberikan apresiasi ini? Gue punya alasan pribadi sebenarnya. Pertama karena gue juga pernah ikutan ajang pencarian bakat. Walaupun bukan di bidang masak ya, tapi di bidang menyanyi. Dan gue tahu bagaimana pengalaman kita, perjuangan kita. Kita harus ikut audisi, kita harus dinilai, kita harus mendapat tekanan yang berat, kita harus push diri kita to the limit, harus berjuang, berusaha berkompetisi dengan para peserta yang lain. Apalagi Lord Adi ini dari beberapa ribu peserta yang ikut, dia berhasil menjadi yang nomor 3 guys. Itu adalah satu prestasi yang luar biasa menurut gua. Jadi ini patut diapresiasi. Gua sebagai orang yang pernah ikutan, pernah audisi di ajang pencarian bakat berkali-kali dari tahun 2013, gua ngerasain betul bagaimana perjuangan itu yang gak gampang. Apalagi dulu tuh gua ikutannya offline, gua harus antri untuk ketemu sama jurinya dan jurinya bukan langsung juri artis guys. Gua kira kemarin tuh gua ikut salah satu ajang pencarian bakat menyanyi, langsung antri ketemu langsung juri artisnya langsung bisa masuk TV. Ternyata tidak. Kita diseleksi lagi, kita harus ketemu sama juri-juri lokal. Nanti kita harus diinterview lagi, kita harus nyanyi langsung di depan juri-juri lokal. Kalau emang kita bagus, baru beberapa bulan kita akan ditelepon, di email, barulah kita berangkat ke Jakarta dan ketemu sama juri artisnya. Jadi perjuangannya nggak mudah guys. Gua bahkan antri, gua nyanyi, ditolak, gua antri lagi dari pagi sampai malam. Jadi ini perjuangan yang tidak mudah. Gua tahu bagaimana rasanya di karantina, bagaimana rasanya kita harus berlatih, harus jaga kesehatan, harus latihan, dan berbagai pressure dan tekanan yang kita dapatkan di kompetisi itu benar-benar berat sekali. Itulah kenapa, karena gue juga berasal dari ajang pencarian bakat, gue mengerti betapa struggle-nya kita, betapa berjuangnya kita, dan di sini gue tergerak. Ya mungkin ini rezeki dari Lord Adi ya, mungkin yang di atas itu memakai gue ya untuk memberikan rezeki kepada Lord Adi. Dan mungkin teman-teman yang nonton video ini juga tergerak untuk mengapresiasi bagaimana perjuangannya dia, bagaimana dia bisa menghibur kita semua, dan kerennya dia ketika dia berkompetisi di MasterChef. Walaupun usianya udah gak lagi muda ya, dibandingkan juara 1 dan juara 2-nya itu masih muda-muda banget. Dia ini bisa dibilang lebih senior, usianya lebih tua, tapi dia tetap keren guys. Dia tetap bisa memasak dengan waktu yang cepat dan makanannya selalu enak, dan kita bisa lihat reaksi-reaksi jurinya itu selalu awalnya menganggap remeh, tapi ternyata ngelihat wah berbakat ternyata si Lord Adi ini. Jadi gue penasaran banget, gue pengen langsung ketemu sama dia nanti waktu di Jakarta, dan gue pengen ngerasain masakan dari si Lord Adi ini seperti apa. Dan selama ini kan hanya lihat di YouTube, hanya lihat di TV ya, dan sekarang ntar gue ketika
ketemu dia, gue bakal ngobrol dan pengen ngerasain langsung masakan dia. Nah, semoga hadiah 50 juta ini gue tulus dari hati sebagai hadiah ulang tahunnya, bukan untuk nambahin hadiah dari MasterChef. Takutnya kan jadi salah kaprah ya. Gak masalah, hadiah MasterChef itu dia udah dapat 10 juta itu juga lumayan ya. Dan juga bukan hanya itu yang diberikan dari MasterChef, mungkin pengalamannya, mungkin experience dan juga hal-hal lain. Gara-gara MasterChef dia jadi lebih dikenal. Jadi sebenarnya ini adalah hukum simbiosis mutualisme menurut gua, karena MasterChef dapat rating, si Adi juga dapat nama. Adinya lebih terkenal karena dia ikut MasterChef. MasterChef-nya ratingnya naik karena si Adi juga. Jadi ini adalah satu simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan satu sama lain. Jadi menurut gua it's fair ya. Hadiah 10 juta lupakanlah, tapi Lord Adi itu dapetin pengalaman yang jauh lebih berharga daripada hadiah 10 juta. Karena gua ngeliat juga banyak orang-orang yang bisa mengapresiasi atlet kita waktu dia juara 1 kemarin di Olimpiade Badminton ya, kemarin ya, Olimpiade Tokyo. Badminton mendapatkan medali emas, sekali pengusaha-pengusaha dan klien yang mengapresiasi. Dan sekarang mungkin Lord Adi, karena gua nggak ngeliat ada yang apresiasi di sini, gua juga tulus dari hati memberikan kepada Lord Adi dan semoga bermanfaat buat beliau. Oke guys, thank you so much buat video kali ini. Semoga menarik dan kalian bisa dapat sesuatu dari video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Gue Indra Ken, salam Kaisar. Enggak. Gue Indra Ken, salam profit.